Oke teman-teman, selamat sore ya. Selamat bertemu kembali di YouTube channel gua, tentunya Johnny Moto Vlog. Oke teman-teman, di video kali ini gua akan bahas ya. Jadi akan bahas mengenai komentar-komentar dari teman-teman semuanya ya. Terutama gua akan bahas mengenai keluhan tentang shockbreaker KTC ya. Oke, dilanjut ya teman-teman. Jadi untuk video sebelumnya gue udah buat ya mengenai kekurangan dari shockbreaker KTC Extreme ini ya. Yang mana untuk video sebelumnya karena ini bermasalah sama bosnya ya. Nah, di sisi lain ada juga dari temen-temen ya yang komentar tentang KTC Extreme ini. Ini dia komen begini ya teman-teman. Bukan niat bela produk KTC-nya ini bang, tapi saya beli shock KTC Extreme sudah disediakan bos tambahan agar pas di motor. Mungkin dari packing tokonya hilang. Kalau menurut saya malah kekurangannya bukan di masalah bosingnya, tapi pada pernya yang cepat timbul bagian-bagian karatannya. Nah, itu ada salah satu komentar dari netizen ya teman-teman. Nggak apa-apa ya, itu bahan masukan, malah saya dukung kalau ada komentar-komentar seperti itu ya, karena di sini, di video ini, di konten ini kita sharing-sharing aja ya teman-teman. Oke, dilanjut. Jadi begini ya teman-teman. Untuk masalah shockbreaker KTC Extreme ini, untuk keluhannya ya, jadi begini ya teman-teman. Pada saat awal gua beli, jadi memang ini tuh sudah ada bosnya ya teman-teman. Untuk KTC Extreme ini sudah ada bosnya. Nah, permasalahannya atau kendalanya adalah bosnya itu tidak sama persis dengan bos aslinya milik si Vario 160 ini. Jadi diameternya tuh lebih besar sedikit ya. Makanya pada saat pemasangan ini timbullah atau terjadilah efeknya, timbul suara getaran ya kalau pada pas jalan ya. Di sini gua bukan mau mojokin ataupun mau menjelek-jelekan produk dari KTC ini ya. Cuman ini pengalaman gua aja atau gua sharing aja ya, karena yang gua alamin itu seperti itu ya. Yang gua alamin itu seperti itu. Kalau untuk yang lainnya sih sudah bagus, karena dengan harga cukup murah, sudah ada suspensinya, double kliknya ya, atas dan bawah, sama preloadnya itu sudah bagus. Cuman menurut gua sih kekurangannya cuman di bosnya aja ya. Jadi gini, pada saat gua beli tuh memang bosnya udah ada teman-teman. Jadi bosnya tuh udah terpasang. Dan itu bosnya pun gua dapat satu doang ya. Gua bosnya dapat satu. Cuman kalau misalkan ada teman-teman yang lain dapat bos dua, mungkin beruntung banget ya. Karena jujur di sini gua beli online. Pada waktu unboxing juga gua udah unboxing kan, udah gua bikin videonya itu cuman sekedar dapat bos bawaannya, nggak ada bos cadangannya gitu kan. Jadi dapatnya cuman satu. Nah, ini dia bro untuk penampakannya ya. Ini ada apa saja? Oke, langsung kita lihat saja di video ya bro ya. Ini ada satu buah sok ya, dan di sampingnya itu ada satu set alat ya, satu set alat kunci. Nah, ini dia bro. Ini ada, kurang tahu sih yang panjangnya itu apa ya. Dan satu laginya itu kunci L, kayaknya kunci ukuran berapa gua lupa sih. Itu pokoknya kecil banget. Itu nantinya digunakan untuk membuka preloadnya ya. Untuk fungsinya untuk membuka preloadnya agar bisa keras ataupun lembut ya. Dan dapat satu steker dari KTC juga.
Gue sempat bingung awalnya, ini kok setelah dipasang masih ada suara gleknya gitu ya teman-teman. Pada saat di standar 2 nanti gue praktekin ya. Nah, jadi ini intinya ya, permasalahan yang gue alami ini ya teman-teman, bosnya itu nggak sama diameternya, diameter lubangnya tuh nggak sama dengan bawaan bos si Vario 160 ini. Jadi bos si KTC Extreme ini ya di sini tuh lebih besar diameternya, makanya timbul suara getaran dan timbul bunyi maglek karena nggak presisi, nggak pas ya. Jadi kendalanya di itu aja ya, karena gimana ya, karena memang seperti itu, bukannya gua mau ngejelekin produk KTC atau gimana ya. Jadi intinya untuk produk KTC ini sih nggak PNP sih menurut gua, karena ya gitulah kendalanya ya, bosnya itu diameternya terlalu lebar. Oke teman-teman, ini gua praktekin ya untuk standar 2 ya, mudah-mudahan sih kedengaran ya. Oke teman-teman, tadi udah di standar 2 ya, dan nggak bunyi maglek ya. Kalau bunyi suara maglek itu yang di bawah ya, karena ini di plesteran ya, itu wajar ya. Biasanya sebelum gua ganti pakai bos yang ori punya Vario 160 ini di sini tuh bunyi maglek gitu. Jadi karena memang nggak presisi ya teman-teman. Jadi itu ya, memang kendalanya cuman itu ya. Cuman kalau misalkan ada teman-teman yang pas beli mungkin presisi, terus pas nggak ada kendalanya, keduanya untuk bunyi magleknya itu nggak ada, mungkin pas kebetulan aja gitu ya. Apalagi dapat bosnya 2 gitu ya, dapat bos 2, ya beruntung banget ya. Intinya gue di sini nggak menjelek-jelekan produk KTC atau gimana ya. Ini cuman yang gua alami aja sih setelah gua beli ya. Jadi gini ya teman-teman, ini udah dicopot pada saat kemarin gua pasang di dealer Ahas ya. Ini diameternya cuman segini ya, dan ini dia yang udah ditukar. Ini bos dari si KTC Extreme ya, jadi udah tuker ya, ditukar sama bawaan si Vario-nya, Vario 160. Nah ini kalau misalkan ditempelkan di sini, ini tuh nggak bakal masuk ya teman-teman. Nih gua zoom ya, nih teman-teman, nih ya kan. Ini jadi bosnya si KTC Extreme itu malah pas sama karetnya. Jadi kalau misalkan dipasang, ini karetnya tuh harus dilepas dulu, karet si Vario 160-nya. Jadi memang diameter untuk shockbreaker KTC Extreme itu tuh lebih besar ya. Nah, iya bisa dilihat kan. Nah, otomatis si karet shockbreaker KTC Extreme ini otomatis kan mengikuti bosnya ya. Jadi karetnya tuh di sini nih. Karetnya tuh di sini. Aturan kan ini lebih kecil. Makanya timbul suara maglek gitu di atas ya, sama timbul getaran. Nah ini kan, nih gue ulangi ya, bisa dilihat kan, ini pas karetnya, ini diameter bosnya tuh malah pas karetnya. Nah ya kan, jadi lebih besar nih. Ini kan shockbreaker bawaan Vario 160 ya, shockbreaker orinya. Nah ini karetnya, sedangkan bosnya kan udah gua pasang di sini ya. Nah. Jadi pas sama karetnya lebih besar. Jadi itu kendalanya cuman di bosnya aja sih ya. Otomatis kan karetnya tuh ya mengikuti bosnya. Jadi lebih besar kan. Jadi itu teman-teman. Jadi maaf ya, di sini tuh gue bukan dalam arti memojokkan atau merendahkan atau menjelek-jelekan suatu produk gitu. Cuman di sini tuh gua ulas aja gitu kan. Barangkali nanti ada teman-teman yang mau beli, jadi bisa jadi referensi nantinya.
Cuman kalau untuk shock KTC ekstrim yang apa, yang presisi nggak ada bunyi maglek, mungkin beruntung gitu kan. Cuman pas gua beli tuh nggak seberuntung itu. Jadi intinya cuman itu aja sih ya teman-teman ya. Jadi permasalahannya atau kendalanya tuh dari shockbreaker KTS itu cuman di bosnya ya. Oke teman-teman ya, jadi cuman itu ya. Jadi gue lanjut aja ya. Nah yang kedua, kenapa gue masih ragu untuk pasang lampu tambahan atau lampu tembak di Vario 160 gua ya. Karena ini pembahasannya lumayan panjang, jadi mungkin di part keduanya aja ya untuk videonya.